وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Jalla Jalaluhu mempertemukan kita semua di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan yang mulia, yakni mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin apa yang kita korbankan di waktu ini, mungkin ada pekerjaan yang kita tinggalkan, ada keluarga yang kita tinggalkan, namun ketahuilah pengorbanan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Sudah masuk pada ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini sudah kita jelaskan begitu agungnya hak seorang orang tua terhadap anaknya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya mengaitkan antara haknya, antara namanya dengan hak makhluknya. Makhluk yang kita maksud di sini adalah orang tua. Kita sudah jelaskan keutamaan berbakti kepada orang tua. Bahkan kita juga sudah hadirkan salah satu di antara contoh nyata dalam kehidupan kita. Seseorang yang agung, bahkan Nabi SAW kabarkan namanya, padahal beliau bukan ahli Quran, bukan juga ahli hadis, ya kan? Tapi kata Nabi SAW, sekiranya orang tersebut mengangkat tangannya ke langit sebelum dia turunkan, maka pasti dikabulkan doanya. Siapa dia? Siapa? Uwais bin Amir Al-Qarni. Ya, seorang yang mulia,
Jadi kita lihat di sini begitu agungnya berbakti kepada orang tua, sampai-sampai Uwais tidak dikenal oleh para ahli hadis. Beliau bukan ahli Quran, tidak seperti Abdullah bin Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, seorang yang luar biasa, memang dikenal dengan kealiman, kesalehan beliau, kezuhudan beliau. Siapa lagi imam-imam dari kalangan tabi'in? Hasan al-Basri, imam-imam ahli hadis. Atha bin Abi Rabah, ini semua ulama-ulama tabi'in. Siapa Atha bin Abi Rabah? Pernah saya kisahkan kan? Atha ini seorang budak, hitam, keriting, kribo. Beliau hitam, budak, tapi dilihat semangatnya terhadap Islam besar. Akhirnya dimerdekakan beliau. Apa kata beliau? Beliau ingin hidup dan mati di Mekah. Allah kabulkan doanya. Beliau berguru kepada siapa? Ibnu Abbas. Masya Allah. Siapa gurunya? Ibnu Abbas, habrul ummah. Masya Allah. Ya, dikenal dari kalangan ahli hadis. Imam Hasan al-Basri juga demikian. Siapa Hasan al-Basri? Saya juga pernah kisahkan. Hasan bin Yassar. Beliau seorang pemuda yang lahir di tengah-tengah kemiskinan juga. Beliau orang miskin. Beliau sempat berguru kepada Ummul Mukminin. Siapa dia? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Bahkan Ummu Salamah yang memberikan beliau nama. Siapa namanya? Hasan. Ya, Masya Allah. Ini semua kalangan tabi'in, pembesar-pembesar tabi'in, dikenal memang di kalangan para ulama. Namun Uwais tidak. Tidak ada akhbarana, haddatsana Uwais, tidak ada. Tapi kalau angkat tangan ke langit, pasti Allah kabulkan doanya. Luar biasa. Ternyata kelebihannya apa? Berbakti kepada orang tua. Beliau punya ibu yang sudah tua. Beliau berbakti sama ibunya. Tidak pernah membuat ibunya khawatir, tidak pernah membuat ibunya marah, tidak pernah membuat ibunya sedih. Apa ganjarannya? Surga. Ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta didoakan sama beliau. Lihat, Umar. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Ya, yang setan saja lari Pak kalau ketemu sama Umar. Karamahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi beliau minta didoakan sama Uwais. Minta didoakan oleh Uwais bin Amir Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, tadi surah apa? Surah Al-Isra, ya, ayat ke-23. Panjang, ya. Wala taqul lahum uff. Ini juga telah kita sebutkan di antara maknanya, ya. Biasa anak-anak kalau disuruh, oh, ansa, oh baca. Misalnya kembali anu nak, cek lah, ya, ya, tadi, ya, memang dia taat, memang dia apa namanya, sambut orang tuanya, tapi diawali dengan kalimat ayo, ya, ini diantara kata para ulama, ya. Enak kemising. Baju pernah tenak kamu manja. Enak kemising. Ngapa nanti nak kemam? Ya. Naudzubillah min dzalik. Ikhwan fi din, azzakumullah. Makanya poin yang perlu kita catat pada ayat yang mulia ini,
ahli tauhid itu pasti berbakti kepada orang tuanya. Kalau ada bilang saya ahli tauhid, saya sudah paham makna tauhid, saya sudah ikut kajian tauhid, tapi masih kurang ajar sama orang tuanya, maka tadi belum bermanfaat ilmu yang dia tuntut. Ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia dalami, ilmu yang dia hafal cuma sekedar ilmu, belum ilmu yang bermanfaat. Dan bisa-bisa juga ini ilmu yang Nabi berlindung darinya. Apa itu? Ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali paginya dengan 3 permohonan. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hafal ini. Ini zikir pagi, ya. Nggak boleh tidak hafal. Aib bagi penuntut ilmu tidak hafal zikir pagi petang. Saya hafal Ustaz, tapi jarang baca. Singkem aja. Ya, singkem aja. Nah, jadi ikhwan fiddin azzakumullah, barakallahu fikum, hendaknya orang tua lah yang paling patut mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita tuntut. Muliakan mereka, jadikan mereka sebab antum mendapatkan surga. Mereka pintu tengah, kata Nabi SAW. Abu awsat, kata Nabi, pintu tengah menuju surga. Ya, kata Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya surah An-Nisa, ya kan? Apa bunyinya? Akhi. Nah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lihat luar biasanya, Pak. Ya, luar biasanya ayat yang mulia ini langsung inti tauhid yang Allah ajarkan kepada kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Langsung 2 rukun yang mulia di sini. Apa rukun la ilaha illallah? Itsbat wan nafi. Lihat, dalam ayat yang mulia ini langsung Allah ajarkan kepada kita bahwa sempurnanya tauhid ketika terkumpul 2 ini. Menetapkan bahwa Allah saja sembahan yang hak dan mengkufuri sembahan selainnya. Karena pembahasan kitab bab pertama ini adalah kitab tauhid. Penulis ingin menjelaskan kepada kita apa itu tauhid. Luar biasanya penulis rahimahullahu taala memahamkan kepada kita makna tauhid bukan dengan kata-katanya, tapi dengan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keagungan kitab tauhid. Di antara kitab tauhid yang banyak ditulis oleh para ulama, kitab tauhid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala merupakan kitab yang agung. Kenapa? Bab sub-sub babnya dijelaskan dengan ayat dan hadis. Tidak ada qala Syekh rahimahullah, nah, langsung ayat. Pertemuan pertama kita langsung kitabut tauhid, langsung. Apa langsung? Ayatnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Langsung dijelaskan dengan ayat. Kemudian ini ayat berikutnya surah An-Nisa ini, ya. Surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Mantapnya, luar biasanya jemaah. Mengajarkan kepada kita makna tauhid yang sebenarnya. Makna tauhid yang sebenarnya, yang hakiki. Ya, bahwa banyak orang-orang sekarang
tahu bisa mengucapkan la ilaha illallah, namun pada praktek kehidupannya tidak terkumpul, tidak tercakup di dalamnya tauhid la ilaha illallah. Mereka memang paham asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tetapkan Allah Subhanahu wa taala, tapi pembesarannya kemana mereka? Ayo, mereka masih apa? Takut kepada penghuni-penghuni kubur, masih mengharap kepada penghuni-penghuni kubur tertentu. Buktinya apa? Mereka datang di situ bersimpuh. Buya Baraka, iya kan? Walaupun mereka meyakini bukan Tuan Tasalamaka yang mendatangkan keberkahan, tapi mereka paling tidak meyakini bahwa dengan mendatangi kubur itu mendatangkan apa? Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga kekufuran jemaah. Memang tidak menyembah, memang tidak di situ. Oh karengku Tuan Tasalamaka, kipak Baraka lalu talasakku. Memang tidak begitu, memang cara ngomongnya. Wahai Tuan, wahai Syekh Yusuf, wahai Imam Wali ini, Wali Songo, Wali ini. Lebih aneh lagi minta sama perempuan. Siapa namanya? Mbah Kidul, Nyi Roro Kidul. Saya bahkan penasaran itu, mana orangnya itu? Aneh kan? Memang tidak menyembah kepada mereka. Tidak ada bilang kita menyembah mereka. Indahnya Al-Quran itu Pak, indahnya Al-Quran mengatakan kafir bukan kepada mereka yang minta langsung kepada zatnya itu sembahan, tapi menjadikan mereka sebagai wasilah, menjadikan mereka sebagai sebab. Ini sahabat ini Ustaz, ayo juga dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wasilah inilah, sebab-sebab seperti inilah yang bisa dijerumuskan oleh syaitan, lama-kelamaan akan menyembah. Makanya tidak boleh. Islam ini mengharamkan gulu. Kenapa Islam mengharamkan gulu? Karena dengan gulu syaitan bisa apa? Khutuwat kan? Khutuwat, sedikit demi sedikit memang gulu memang awalnya, yang pada akhirnya apa? Melakukan penyembahan. Al-ikhwah rahimakumullah. Makanya kalau orang paham betul la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, maka dia akan memahami betul jemaah. Dia akan sendirinya mengingkari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya kepada Allah, harapnya kepada Allah, cinta yang berlebihan, cinta ibadah hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Sekarang banyak orang-orang Islam karena dakwah tauhid ini jarang disampaikan. Disampaikan juga yang umum-umum. Yang umum-umum, orang sudah paham semua. Tapi kalau dirinci, siapa yang berani merinci? Saya khawatir juga para dai tidak paham apa makna la ilaha illallah. Ya, yang sudah puluhan tahun ceramah di TV, ceramah di radio, tidak pernah menyinggung yang namanya wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Karena yakin akan ada musuh bagi la ilaha illallah. Dan musuh-musuh inilah yang akan membungkam mulut, menutup mulut para duat yang menyampaikan kebenaran ini. Karena syaitan paling tidak suka dakwah tauhid. Syaitan paling tidak suka. Makanya dosa yang paling dicintai oleh syaitan apa? Syirik. Yang kedua bid'ah. Ya enggak?
Kenapa Sufyan Ats-Tsauri ditanya, kenapa demikian? Kenapa lebih dicintai oleh syaitan itu yang namanya syirik dan bid'ah daripada maksiat? Sufyan Ats-Tsauri cukup membalas, menjawab, mengatakan, coba tanya itu penumballo. Tanya, peler, tanya yang mabuk itu, tanya, yang kita lakukan ini ibadah atau bukan? Pasti dia bilang, ini karena ibadah. Iya kan? Tidak ada minum ballo katakan minum ballo itu adalah ibadah. Betul tidak? Ada enggak yang mengatakan pergi mencuri, berzina dia, naudzubillah min dzalik. Tanya, "Oi pezina, apa? Oi PSK." PSK. Oi PSK. Itu yang kau lakukan itu ibadah mahdhah atau yang ghairu mahdhah? Tanya dia. Pasti dia bilang, itu penguruan. Ya, tapi kalau yang datang ke kubur apalak baraka, coba tanya dia. Tanya dia, ini yang antum lakukan ini syirik atau ibadah? Syirik atau ibadah? Pasti dia bilang ini dontin dan ibadah. Asli namin. Ya, bahkan di Jakarta kemarin itu salah satu ormas Islam siap mati demi membela kubur Mbah Priuk. Ya, siap mati mereka demi membela apa? Kuburnya Mbah Priuk. Tahu Mbah Priuk itu yang didatangi tiap tahun oleh penduduk setempat yang meyakini terjadi, bisa mengatur ini, bisa mendatangkan ini dan seterusnya. Kalau di Goa sama Tujua. Tujua itu sama Mbah Priuk. Tujua kan keyakinan kaum muslimin sebagian aslinya coba. Ya, aslinya. Kalau level-level atas sedikit, tuan tak salamat. Yaminne salamat rilino tulu sumeri akhirat. Nekane. Tanya dia. Bahkan sudah dibuat syairnya Pak. Ada kasetnya itu. Kelon-kelon natuan tasalama. Kakek saya pernah menceritakan, ya, karena kampung saya aslinya Pak, antum mungkin kenal yang namanya Cikoang, ya. Tidak kupakainya di songkok karaingku. Kalau saya pakai juga itu selina min. Itu mereka punya keyakinan Syekh Yusuf itu 3 kali mati Pak. 3 kali mati. Karena ketika itu mati belum dia niatkan, maka dihidupkan oleh Allah di Afrika pertama. Yang kedua di Banten. Hidup lagi. Apa yang bawa ke Makassar? Burung Garuda katanya, Raja Wali. Iya. Coba antum dengar ceritanya. Ada itu tersebar di YouTube itu. Kemudian dibawa dia ke Makassar, ya, jazakallahu khair. Dibawa ke Makassar, mati beliau di sini dengan mati yang hakiki katanya. Apalagi kehebatannya Pak? Pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Yang kasih nama itu Tuan Tasalama kan siapa? Rasulullah yang kasih nama. Lihat. Ada yang percaya? Iya. Makanya namanya Tuan Tasalama kan? Ya. Dan inilah orang-orang yang diagungkan. Kita yakin Pak, kita yakin beliau orang yang saleh umpamanya, ya. Saya juga tidak kenal beliau. Tapi ketika beliau orang saleh, pasti akan mengingkari perbuatan orang-orang saat ini. Pasti akan mengingkari. Ini pentingnya kita jelaskan ini masalah tauhid. Supaya betul-betul haknya Allah
itu bisa diberikan. Sekarang ini dakwah tauhid sebenarnya nih Pak, intinya membela Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia. Karena ini yang mesti antum yakin, ini mesti yang antum kita ketahui semua. Kenapa mesti dakwah tauhid yang diutamakan? Menjelaskan makna la ilaha illallah penting. Karena ketika orang cacat dalam tauhid, itu akan menyebabkan dia terjatuh dalam neraka. Padahal setiap muslim insya Allah pasti masuk surga. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Selama dia muslim, ahli tauhid, maka pasti masuk surga. Makanya dakwah itu Pak, bukan mengajak orang ke surga, tapi dakwah yang utama apa? Adalah dakwah bagaimana umat ini bisa menjauh dari neraka. Itu dakwah. Paham sampai di sini? Beda dakwah kepada surga dan beda dakwah mengajak orang kepada surga dan menjauhi orang dari neraka. Nah, ini yang kita mau dakwahkan. Makanya dakwah tauhid ini intinya menjauhkan umat dari apa? Neraka. Sebenarnya kita sayang kepada umat ini Pak, makanya kita dakwah tauhid. Sayang kita dengan mereka. Karena dosa syirik itu tidak ada balasannya Pak kecuali neraka. Entah dia kekal dalam neraka atau disiksa dengan waktu yang lama di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Al-ikhwah rahimakumullah. Nah, jadi ini sangat luar biasa Pak. Ya. Sangat luar biasa mengajarkan kepada kita langsung inti tauhid. Ya, inti at-tauhid. Di sini ada dua perkara yang Allah ingatkan kepada kita. Yang pertama, a'zam al-muharramat, yakni perkara yang paling Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk umat ini. Ya. Yang kedua apa? Aujab al-wajibat, yakni perkara yang paling wajib di antara kewajiban yang ada. Ya, ayat yang barusan kita dengarkan. Nah, surah apa itu? Surah An-Nisa ya. Ayat ke 20 berapa? 36. 36 ya. Sahih. Bismillah. Langsung strong. Masya Allah. Ayat berikutnya, ini ayat yang dikenal dengan 10 wasiat ya. Surah Al-An'am 151. Di sini Allah runut mulai dari dosa yang paling besar, yang terbesar, yang di bawahnya. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafs allati harrama Allah illa bil haqq dzalikum wassaakum bih
la'allakum ta'qilun. Lanjutkan, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qista la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, sampai akhir ayat. Kemudian di akhir ayatnya Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bih la'allakum tattaqun. Coba diperhatikan ya, luar biasanya ayat yang mulia ini. Allah merunut, katakan wahai Muhammad, mari kubacakan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah haramkan kepada kalian. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa ini yang saya haramkan, gitu. Seakan-akan begitu. Karena ini langsung di mukhtasar ya, di ringkas ya, diringkas dalam satu kalimat yang mencakup semua larangan. Padahal sebenarnya kata para ulama, ayat ini mewakili di antara dosa-dosa yang besar, kemudian yang di bawahnya. Ya. Yang pertama yakni apa yang Allah haramkan? Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengambil sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau baca ini ayat sudah jelas bahwa beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah sama enggak? Sama atau enggak? Orang sekarang bodoh ya, meyakini, mengatakan semua agama sama. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Ayo, mana otaknya nih orang yang mengatakan semua agama sama? Kalau orang meyakini semua agama sama, berarti orang yang menyembah kepada Allah dan yang mengambil sembahan selain Allah sama. Betul tidak? Ini kekafiran ini. Dakwah kafirin, dakwah kufur. Ya? Dan ini salah satu di antara hal yang bisa membatalkan keislaman. Meyakini ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nah, ini juga salah satu di antara pentingnya seseorang ya menancapkan kalimat tauhid di tempat dia berada. Sampaikan terus masalah tauhid ini sampai orang bosan. Jangan antum bosan. Orang yang bosan dengan dakwah tauhid. Dan ingat, kebosanan itu sejalan dengan hawa nafsu. Sebenarnya tidak bosan sebenarnya dengar dakwah tauhid orang. Cuma apa? Panas telinganya. Panas setannya. Sebenarnya tidak bosan. Tidak ada agama yang membuat bosan. Tidak ada. Allah mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak membuat susah agama. Tidak ada yang susah agama ini. Tidak ada yang membuat orang susah, berat. Agama ini sesuatu yang hak. Agama ini sesuatu yang menggembirakan. Untuk disampaikan, diikuti, didakwahkan, dan bersabar di atasnya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk apa? Tidak boleh mengambil sembahan, sekutu ketika menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bodoh yang mengatakan, kan semua agama sama ji. Nengkana singkamai. Allah mengatakan tidak sama. La ilaha illallah. Ini bodoh akar kuadrat ini. Ya? Tidak ada kebodohan di atas kebodohan itu. Siapa yang mengatakan bodoh, Pak? Orang yang mengatakan itu. Allah yang mengatakan. Allah mengatakan dalam surah Fussilat ya.
Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian menginginkan diriku untuk mengajak diriku menyembah kepada selain Allah juga, wahai orang-orang jahil? Para ulama mengatakan bahwa penyembah berhala, bahkan orang-orang yang mengajak kepada penyembahan selain Allah, mereka itu pada hakikatnya orang yang bodoh mereka. Orang yang bodoh. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang mengajak kepada persamaan agama, ini orang bodoh ini. Kenapa dikatakan bodoh? Ingin menyamakan hak dan yang batil. Agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang dibuat oleh manusia, mereka ingin samakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah jamaah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting untuk kita sebarkan minimal makna la ilaha illallah. Minimal itu, Pak. Orang kalau yakini makna la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah? Antum? Apa itu artinya la ilaha illallah? Pak. Masya Allah. Itu rukun ya. Ada yang bisa sempurnakan? Maknanya la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Apa artinya? Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Lihat, singkat. Jadi kalau kita ditanya apa artinya la ilaha illallah, bilang tidak ada penyembahan, bentuk penyembahan yang benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menyembah kepada selain Allah adalah kebatilan. Kebatilan. Cuma yang menyembah kepada Allah itu yang hak. Itu yang hak. Dan yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Sudah selesai. Selesai. Orang kalau sudah terima ini maknanya, sudah tidak ada agama sama. Cuma Islam yang benar. Agama selain Islam adalah agama yang batil menurut keyakinan saya. Katakan begitu. Ini tidak seakan-akan manusia ini mau dipaksakan untuk memahami bukan cuma Islam yang benar. Jangan kau mengaku benar sendiri, bos. Yang mengaku bodoh sendiri siapa? Heran saya, Pak. Ada orang yang mengatakan antum jangan mengaku benar, merasa benar sendiri. Sekarang saya mau tanya, kalau kita tidak mengakui apa yang kita jalani ini benar, terus kita yakini salah, iya, begitu maunya. Ini perkataan ini menjebak sebenarnya ini, Pak. Sebenarnya menjebak perkataan ini. Antum jangan merasa benar sendiri, bos. Terus maunya antum saya merasa salah sendiri, gitu? Atau dua-dua kita salah? Heran ini jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Semua orang yang mengikuti Islam dengan benar di atas Al-Quran dan Sunnah, maka wajib dia meyakini itu jalan keselamatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau ragu akan hal itu. Tidak boleh kita ragu. Jam berapa Isya ini? 5 menit lagi. Muhammad. Alhamdulillah.
Jadi seperti itu, Pak. Antum kalau meyakini sesuatu, ada dalilnya, sudah antum katakan ini benar, selainnya salah. Sekarang saya mau tanya antum kenapa sholat? Sholat salah atau benar? Benar atau salah? Hah? Jangan antum merasa benar sendiri. Ayo, bagaimana kalau ada orang bilang begitu, Pak? Ini seakan-akan mau mengajarkan kepada kita, antum jangan yakini sholat itu benar. Itu puasa bulan Ramadan, jangan antum yakini itu cuma itu yang benar. Itu maunya dia, yang pada intinya mereka ingin menggugurkan Islam dari dalam, melemahkan keislaman kita, melemahkan rasa bangga kita dengan Islam. Itu yang mereka inginkan. Supaya apa? Islam ini terkikis sedikit demi sedikit. Jadilah Islam Nusantara. Iya, begitu yang mereka inginkan. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajari Islam. Pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Gigit dengan gigi geraham kalian. Ikuti jalan ini, karena jalan ini jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Selain jalan ini, maka jalannya tidak akan bisa menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau pepatah bisa mengatakan banyak jalan menuju Roma, tapi dalam Islam cuma satu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Nanti kita baca. Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini ayat ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi tafsir ini ayat. Bagaimana tafsirnya? To be continue. Cie. Insyaallah. Nanti insyaallah kita lanjutkan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.